Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online GBT Kristus Penyelamat Sumber Batu. Kali ini renungan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Mikael Nurdin Chandra. Selamat beribadah bersama kami, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara, puji Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu tetap semangat sekalipun kita masih mengadakan ibadah melalui online, ya, ibadah di rumah saja. Saudara-saudara, puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan yang sungguh luar biasa untuk kita tetap bisa menikmati firman Tuhan. Ya. Kali ini firman Tuhan akan saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal yang ke-19. Saya akan bacakan begitu banyak ayatnya. Satu perikop tentang Zakheus. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat itu. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Haleluya, puji Tuhan. Tentu mendengar nama Zakheus di Alkitab, Bapak Ibu Saudara, bukan sesuatu hal yang asing. Bukan sesuatu hal yang asing. Ketika saudara mendengar nama Zakheus, apa yang ada di benak pikiran saudara? Ada yang bilang pemungut cukai. Ya. Ada juga yang bilang badannya pendek. Ya. Ada juga yang bilang naik manjat pohon ara. Ya. Jadi ketika kita mendengar nama Zakheus di dalam Alkitab, benak pikiran kita langsung muncul, Zakheus itu seorang pemungut cukai, badannya pendek, manjat pohon ara, ingin melihat Yesus. Ya, saudara-saudara. Tetapi saya ingin menggarisbawahi ayat yang sudah kita baca, khususnya di ayat yang ke-8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4
kali lipat. Wow. Dari ayat ini saya berikan satu judul. Bukti bukan sekedar janji. Saudara-saudara, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada banyak orang yang suka mengobrol janji. Ada banyak orang yang suka mengobrol janji, dan termasuk ada banyak orang Kristen yang suka menebar janji. Saudara, kenapa orang banyak mengobrol janji? Kenapa orang berjanji? Ingin supaya orang yang diajak mungkin bisnis, mungkin sesuatu hal, perkara-perkara yang lain, supaya meyakinkan. Kan tujuannya itu untuk meyakinkan, maka berjanji. Saya kira kalau saya bilang janji itu adalah hutang, Bapak Ibu semua tahu, karena itu kalimat sudah umum. Ya. Janji itu adalah hutang. Artinya kalau kita berjanji tetapi tidak ditepati, itu kita masih punya hutang, kan begitu. Saudara-saudara. Nah, tetapi Sakyus ini berjanji. Dia seorang pemungut cukai, dikenal orang banyak sebagai orang yang suka memeras, tetapi dia berjanji ingin membagikan harta miliknya sebagian untuk orang-orang miskin. Barangkali ada orang-orang yang pernah diperas akan dikembalikan 4 kali lipat. Itu janji Sakyus. Saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu, sekarang coba kita menarik peristiwa Sakyus ini di dalam hidup kita. Ya. Memang kebanyakan orang berjanji ketika apa? Ketika ada kesulitan, minta pertolongan, kemudian berjanji. Saudara, janji kepada Tuhan, janji kepada pendeta, janji kepada sesama, itu sering kali terjadi. Atau mungkin biasa orang berjanji ketika malam tahun baru atau di tahun barunya. Dia berjanji kepada Tuhan, Tuhan, mulai malam hari ini aku berjanji untuk tahun depan aku mau setia. Dan seterusnya. Itu janji. Ya. Nah, tetapi saya ingin mengajak saudara melihat terlebih dahulu dalam Ulangan pasal 23. Ulangan pasal 23. Ayat 21 sampai 23 dikatakan begini. Apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernazar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau nazarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Saudara, jadi Tuhan mengingatkan kepada kita janji, bernazar. Siapa yang pernah berjanji? Berjanji kepada Tuhan, berjanji kepada pendeta, berjanji kepada sesama. Firman Tuhan katakan di sini, jangan menunda-nunda. Saudara-saudara, jangan menunda-nunda. Sakyus, kita kembali ke Sakyus, berjanji. Dia melaksanakan janjinya.
Pernahkah Bapak Ibu berjanji, bernasar kepada Tuhan? Tuhan, tahun ini aku mau setia. Tuhan, tahun ini aku mau melayani. Tuhan, tahun ini aku mau berbuat ini dan itu. Saudara berjanji bernasar kepada Tuhan, itu harus dibayar, ya. Itu harus dibayar. Bapak Ibu dan saudara, ada satu contoh dalam Alkitab yang luar biasa, yaitu seorang yang bernama Yeftah, ya. Seorang yang bernama Yeftah dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Di situ dikatakan mulai ayat 29 sampai 32. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yeftah. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manase, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yeftah kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yeftah berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan. Ayat 34. Ketika Yeftah pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Ayat 35. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya sambil berkata, ah anakku, engkau membuat hatiku luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Haleluya. Ini contoh orang yang bernasar, setia dengan nasarnya, tetap berkomitmen. Ya, saudara, bisakah kita seperti Yeftah? Tidak akan mundur karena pernah bernasar. Apa yang keluar dari mulutnya bernasar kepada Tuhan. Ya, saudara, ayo, Tuhan minta bukti, bukan janji. Tuhan minta bukti, bukan sekedar janji. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang pernah bernasar atau berjanji kepada Tuhan, segeralah digenapi, supaya hal itu tidak menjadi dosa bagimu. Karena kalau dosa itu akan menjadi penghalang, penghambat doa-doa kita. Saudara, ayo introspeksi diri, evaluasi diri. Kalau kita pernah bernasar, harus seperti Yeftah. Dia berani membayar nasarnya sekalipun dengan hati yang hancur karena anaknya sendiri. Apa yang saudara pernah janjikan untuk Tuhan? Bayar segera. Saya percaya kalau engkau berani membayar nasarmu, Tuhan akan memberkatimu. Haleluya. Amin. Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Engkau mengingatkan kami lagi. Mungkin kami pernah bernasar kepadamu, mungkin kami pernah berjanji kepadamu,
tetapi kami belum bisa membayar nasar itu. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami konsisten dengan nasar kami, dengan ucapan-ucapan kami, supaya tidak menjadi berdosa bagi kami. Tuhan, tolong mampukan kami untuk membayar nasar. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu, ampunilah mereka Tuhan, biarlah mereka tetap hidup dalam kebenaran, supaya kebenaran itu memberkati seluruh jemaat-Mu, memberkati rumah tangganya, memberkati usaha pekerjaannya, memberkati anak menantu cucunya, dan apa yang dilakukannya Tuhan buat semua boleh berhasil. Lindungi mereka dari segala sakit penyakit dan mara bahaya, terlebih dari virus corona ya Tuhan. Terpujilah Bapa, berkati bangsa dan negara kami Tuhan, supaya segera dapat terselesaikan kasus wabah virus corona ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kami rindu Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa, curahkan berkat-Mu atas kami sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah online kami GBT Kristus Penyelamat Joko, dan harapan kami saudara sangat diberkati. Apabila ada saudara yang ingin doakan atau ada hal-hal yang ingin di-sharingkan, silahkan komen di channel YouTube kami. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati.